Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil huda ajma'in. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Bijaksana, Zat yang Maha menebar rezeki-rezekinya kepada seluruh hamba-hambanya, Zat yang Maha Pengampun. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinik. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semua merasakan hidayah iman dan Islam, merasakan pentingnya ilmu pengetahuan untuk menopang kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai ngaji bersama salah satu kitab tafsir yang sangat terkenal terutama di kalangan para santri, yaitu tafsir Al-Quranul Azim lil Imam Al-Jalalain, yang dikenal dengan kita tafsir Jalalain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai ngaji kitab tafsir ini, sedikit demi sedikit kita mendapatkan pengetahuan yang bersumber langsung dari literatur atau pandangan-pandangan, pendapat-pendapat para ulama ahli tafsir, sehingga kita memahami Islam ini semakin komprehensif, memahami Islam semakin luas, memahami Islam semakin bijak, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dunia ini dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di forum ini kita bersama-sama ngaji tafsir. Artinya kita membaca apa yang menjadi pandangan-pandangan atau dawuh para ulama ahli tafsir. Kenapa? Saya pribadi belum layak menjadi seorang mufassir. Saya hanya membaca, nanti kita fahami bersama-sama, kemudian kita renungi, kemudian kita amalkan. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua orang. Yang pertama Jalaluddin Muhammad ibnu bin Ahmad al-Mahalli, ngarang tafsirnya 15 juz, beliau meninggal. Kemudian ya, para raghibin, para masyarakat, ya, para jamaah saat itu meminta kepada Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy-Syayyuti untuk melanjutkan kitab tafsir ini sampai 30 juz. Makanya dikatakan tafsir Jalalain. Kenapa? Ada dua Jalal, ada dua Jalaluddin yang menulis tafsir ini. Namanya kebetulan sama. Maka setiap ngaji tafsir, saya akan selalu mengatakan qala al-mufassir rahimahullahu taala wa nafa'ana fid dharaini amin. Berkata para ahli tafsir, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau, semoga Allah tempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari penulis tafsir ini. Tafsir ini tafsir yang sangat sederhana, singkat, padat, ya. Kemudian tafsir ini mudah sekali dimengerti, sehingga di pesantren-pesantren tafsir ini menjadi rujukan. Kenapa? Mudah dipahami, mudah dipelajari, dan pemahamannya simpel. Mari kita mulai. Kita muqaddimah dulu, kita baca dulu syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Ada yang bisa bantu saya enggak? Membantu membaca. Ya, minggu depan ya. Jadi minggu depan siap-siap latihan membaca bareng-bareng. Biar interaktif ya. Saya di sini tidak mau menggurui, saya di sini ingin belajar bersama-sama. Kalau ada yang salah, ya kan? Ini ditulis di atas nih. Wa in tajid aiban fi tarkibul i'rab fakun muslihan bit taswif. Kalau menemukan kekurangan di dalam susunan kata, cara bacanya, cara penyampaiannya, nanti silakan interupsi. Silakan koreksi bersama-sama. Oke, untuk materi yang akan datang nanti kita minta bantu satu orang untuk bareng-bareng membaca. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Alhamdu adapun segala puji lillahi ala bagi Allah alladzi dzat ja'ala yang menjadikan siapa dzat atau menciptakan likulli syai'in sababa, dalam tiap sesuatu adanya sebab. Coba kita pikir-pikir, ada enggak keberadaan sesuatu baik yang kita lihat maupun tidak kita lihat, baik yang kita rasakan maupun tidak kita rasakan, yang keberadaannya tanpa sebab? Ada enggak? Semua berangkat dari sebab yang saling berantai satu sama lain. Fatba'a sababa. Contoh, kenapa saya ada? Sebabnya karena saya dilahirkan. Kenapa saya dilahirkan? Karena memiliki kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua bisa melahirkan? Karena menjalin akad nikah. Kenapa bisa menjalin akad nikah? Karena mengikuti sunnah Nabi. Kenapa mengikuti sunnah Nabi? Karena mengikuti perintah-perintah hadis maupun Al-Quran. Kenapa mengikuti perintah hadis maupun Al-Quran? Karena dia orang Islam. Kenapa dia orang Islam? Dan ujung dari segala sebab itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini kita punya harta? Karena kita bekerja. Kenapa kita bekerja? Karena kita termotivasi ya, bahwa bekerja itu bagian daripada jihad. Mencari ma'isyah, mencari kehidupan untuk keluarga bagian daripada jihad. Kenapa itu menjadi bagian daripada jihad? Karena diajarkan oleh Nabi. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa itu diajarkan oleh Nabi? Karena kita rajin ngaji dan membaca. Begitu terus-terusnya. Dan ujung dari segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita traveling. Mari kita mulai menghayati, mereka-reka. Apa sih sebab dari adanya sebab ini? Dan ketika kita berpikir soal sebab, itu sudah menjadi bagian daripada zikrullah. Berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah sangat luas. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan sia-sia. Coba hadirin sekalian, cek makhluk Allah yang kita anggap sia-sia apa? Contohnya apa? Nyamuk. Sia-sia, ada nyamuk dibunuh. Coba, apa manfaat nyamuk? Kalau kita pikir-pikir, dengan adanya nyamuk berdirilah pabrik obat nyamuk. Dengan berdirinya pabrik obat nyamuk, banyak menyerap tenaga kerja. Coba bayangin. Ini maksud dari kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Bahkan Allah katakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu memberi contoh, memberi perumpamaan nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih jelimit daripada nyamuk. Nyamuk ini salah satu makhluk Allah yang jarang kita pikirkan, bahkan kita kejar-kejar ya, tapi sangat jelimit. Coba cek, ada yang tahu nggak matanya nyamuk seperti apa? Jumlah kakinya nyamuk seperti apa? Ya, coba nyamuk tes DNA. Bisa nggak? Jangan-jangan DNA nyamuk juga bermacam-macam, beribu-ribu macam. Coba nyamuk itu lahir di usia berapa? Melahirkan masa produktifnya usia berapa?
Semua itu adalah merupakan mata rantai di mana Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala likulli syai'in sababa. Fa'atba' sababa, kata Allah. Ketika kita sudah tahu bahwa sesuatu itu ada sebabnya, kejar. Mengejar sebab itu juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya kita tidak ada alasan untuk lupa zikir kepada Allah. Kadang-kadang kita sedang berzikir tapi kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang naik motor kita macet. Coba kita berpikir, semua yang lewat di jalan administrasi ini lewat, apa ya kan? Coba sampean tanya satu aja, apa maksud dan tujuan orang seleweran itu? Ada yang cari duit, ada yang cari orang tuanya, ada yang pulang kerja, dikejar lagi, pulang kerja kenapa kok jam segini, dikejar terus, yang ujungnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendefinisikan zikir itu sangatlah luas, jangan terlalu sempit mendefinisikan di zikir. Makanya ketika kita datang di masjid misalnya kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang dinafikan? Diri kita, bukan orang lain. La ilaha illallah. Kalau pikiran kita kotor, di situ orang nggak zikir, di situ orang sibuk beli-beli, disuruh sibuk makan. Murid-murid harusnya ke masjid, harusnya dia ya kan sholat misalnya. Itu kalau pikiran kita kotor. Tapi kalau ketika kita pikirannya kita zikir, ketika berucap la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, bukan malah melemahkan orang lain, tetapi menekan sekuat-kuatnya nafsu kita. Semakin kita banyak berzikir kepada Allah, maka kita akan semakin baik, semakin tawadu, ya, semakin kasih sayang kepada orang lain, semakin mudah mengampuni orang lain, hanya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita mengevaluasi diri. Kata Nabi, tuba liman syaghala aibahu an uyubin nas. Beruntung bagi kita yang suka mengkoreksi diri kita. Mari kita pikirkan, apakah zikir kita hari ini sudah sampai di mana levelnya? Apakah zikir kita selama ini hanya terjebak dengan rutinitas spiritual? Ya, zikir 1000, zikir 20.000, tapi kosong. Ya. Sementara kita yang nongkrong, ngopi, ya, ada yang ngerokok, ya, di pojokan ngerokok. Apakah itu bukan zikir? Itu zikir, Pak. Minimal kita meminimalisir kemaksiatan. Coba, dengan bapak-bapak datang ke sini, walaupun nyampe ke sini ngantuk, tidur, minimal bapak tidak melakukan kemaksiatan di luar sana. Masya Allah, begitu luasnya agama kita ini, ya. Wa ja'ala likulli syai'in sababa. Wa anzala ala 'abdihi, dan Allah menurunkan ala 'abdihi atas hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaban ajaba. Kitab Al-Qur'an dalam hal ini, ya. Jadi nanti kalamullah itu nanti dibagi dua. Ada kalamullah yang berbentuk teks, dalam hal ini Al-Quran. Ada kalamullah yang berbentuk ya alam semesta ini. Kita melihat pohon, kita melihat gunung, itu kalamullah, itu firman Allah, ya. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Apa kata Allah? Apakah engkau melihat gunung? Apakah engkau mengira gunung itu diam? Wa hiya tamurru marras sahab. Padahal gunung itu berjalan sebagaimana awan itu berjalan. Dulu di zaman Nabi belum ada ilmu canggih seperti saat ini. Masa gunung berjalan, gunung diam aja. Sekarang sudah ketemu, ada teknologi, ada vulkanik, ada macam-macam. Ternyata tanah itu bergerak. Baru tahu sekarang. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu ajaba, membuat kita takjub, membuat kita terheran-heran. Kalau dulu Al-Quran itu seolah-olah kan yang membahas hanya soal sholat, zakat. Sekarang enggak. Soal pasar lah dibahas di Quran. Dibahas semua. Soal ekonomi, bagaimana mengelola lingkungan yang bersih, dibahas dalam Al-Quran. Bagaimana agar Ciliwung tidak menyebabkan banjir, dibahas oleh Al-Quran. Cuman oleh kita, ya,
belum mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran hanya dibaca, Al-Quran hanya bisa dilantunkan, tapi belum mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bernegara, kita berbangsa, bersosial, semua itu dibahas dalam Al-Quran. Maka dari itu kita harus terus belajar dan belajar, jangan pernah berhenti. Ya. Wa anzala ala abdi kitaban ajaba. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa kemukjizatan Al-Quran itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung, ini kiasan dari Al-Quran, dari Allah, maka gunung itu meledaklah gunung itu. Kenapa? Tidak mampu menerima keagungan kemukjizatan Al-Quran. Khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah, mereka itu terpecah, hancur lebur min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang begini, kita rajin membaca Al-Quran, kata Nabi, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah engkau mengangan-angan, mereka-reka, menghayati Al-Quran itu sendiri? Atau kita membaca Al-Quran hanya lepas di mulut, hilang di telan angin? Ya. Maka dari itu, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelan tapi pasti, sambil lalu kita belajar membaca yang bagus, kita juga belajar menghayati maknanya. Gak usah sampai satu Quran, Pak. Waktu kita habiskan, apalagi pertemuannya setengah bulan sekali. Kita membahas satu ayat aja tidak cukup, sejam 2 jam. Ya, kalau kita bahas tuntas. Nah, maka dari itu sedikit tapi pasti, sedikit tapi insya Allah memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Fihi min kulli syai'in hikmatan wa nabba. Ya. Di dalamnya, di dalam Al-Quran yang sangat mengagumkan itu ada hikmah. Ada hikmah. Al-Quran ini penuh hikmah. Orang sakit, botolnya dibuka, baca Al-Ikhlas, ditiup, sembuh. Coba bayangin. Al-Quran. Semua sudut Al-Quran itu mengandung hikmah. Coba sekarang kita mencoba fatwa sebab lagi. Al-Quran contohnya begini. Al-Quran itu dilihat dari segala sudut itu mengandung unsur hikmah. Contohnya, dari sisi tulisan saja Al-Quran itu sudah mengandung beragam macam khattat. Tulisannya beragam, Pak. Nah, itu yang di pinggir itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Saya tanya, selama jamaah di sini pernah baca itu enggak? Atau enggak pernah terpikirkan? Atau itu hanya menjadi hiasan belaka? Atau itu hanya menjadi bisnisnya tukang lukis? Ya, salah satu adanya itu kan memberikan manfaat kepada tukang lukis. Berapa biayanya ngelukis satu masjid? Ya kan? Tender dipasang. Itu juga bagian dari keberkahan Al-Quran yang tidak pernah kita sadari. Ya. Dari sisi khototnya ini berapa beli nih takmir masjid ini? Ini gak gratis, Pak. Punya keahlian ngukir ayat aja, walaupun bacaan ayatnya mungkin tidak bagus seperti qori, ya, tapi mengandung keberkahan dalam hidupnya. Dari sisi tulisannya. Sekarang dari sisi bacaannya misalnya. Tulisannya sudah. Dari sisi bacaannya, betapa banyak qori itu yang suaranya bagus, ya kan? Gara-gara suaranya bagus menjadi seorang qori, tiap malam diundang maulidan, tiap malam diundang kemana. Itu artinya dia dapat keberkahan dari Al-Quran. Yang mendengarkan juga dapat keberkahan, bukan hanya yang membaca. Coba bayangin betapa banyak juara-juara MTQ itu hidupnya menjadi sejahtera, dapat hadiah rumah, dapat ini yang materi ini ya, belum bicara soal di akhirat ini, di dunia aja. Di dunia aja kita sudah merasakan keberkahan Al-Quran. Adanya MTQ ditaruh giliran se-Indonesia tiap tahun di Aceh,
pindah ke Medan, pindah ke NTT. Berapa pendapatan daerah barokahnya NTT? Oh, ekonomi bergerak, ya kan? Menyerap tenaga kerja. Banyak sekali yang bisa kita petik itu dari sisi bacaan Al-Quran saja. Bacaan Al-Quran itu juga memunculkan berbagai macam kreativitas peradaban. Ketika kita membaca Al-Quran dari sisi suaranya saja dibagi menjadi 7. Ada lagu Soba, ada lagu Nahawan, ada lagu Hijaz, ada lagu Shika, ya, ada lagu Shika, ya. Semua. Coba sekarang dari sisi pemaknaan Al-Quran. Coba dari sisi pemaknaan Al-Quran. Betapa banyak penulis tafsir, dosen-dosen di kampus menterjemah Al-Quran menjadi sebuah buku, dijual bukunya, membuat seminar, ya. Betapa Al-Quran itu dari segala sudut mengandung sisi keberkahan. Ada pedagang, dagangannya kurang laku, datang ke Ustadz, dibacain Al-Quran. Ada orang kena setan, ya, kena jin, datang ke tukang ruqyah, apa yang dibaca? Al-Quran. Buat apa kok Al-Quran? Mengambil keberkahan. Maka keberkahan Al-Quran itu tidak hanya di akhirat saja, tetapi kita mengambil keberkahan di dunia. Mari kita manfaatkan Al-Quran ini. Kita manfaatkan Al-Quran ini. Kenapa? Allah menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita manfaatkan. Boleh nggak mengkapitalisasi Al-Quran? Ini kan bahasa kerennya kan ya. Boleh nggak mengkapitalisasi Al-Quran? Boleh-boleh saja, yang penting tidak pragmatis. Maksudnya, contohnya misalnya, kayak saya Qori misalnya kan, satu ayat harganya 20.000, itu nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Tapi ketika kita memanfaatkan Al-Quran untuk mencapai keberkahan dunia, boleh nggak? Boleh. Ya kayak tadi tukang lukis, ya kan? Tukang Qori, imam masjid, bikin khutmil Quran di mana-mana agar rumahnya selamat, ya, agar rumahnya bahagia hidupnya. Semua itu adalah bagian daripada kemanfaatan yang kata di dalam pembukaan tafsir Jalalain ini adalah hikmatan, hikmah. Jadi tidak ada yang sia-sia itu dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Mungkin diantara Bapak, diantara jemaah sekalian ini baru sadar bahwa selama ini antum semua ini sudah mengamalkan Al-Quran, walaupun tidak secara formal, ya kan? Ojol, ojek, apakah itu tidak mengamalkan Al-Quran? Mengamalkan Al-Quran. Kalau fa'atba'a sababa, kalau sebabnya itu dikejar-kejar, ujung-ujungnya adalah bagian daripada keberkahan Al-Quran. Nabi wayamshuna fil aswaq, Nabi juga jalan-jalan di pasar. Para nabi itu juga jualan di pasar, bertransaksi juga Nabi juga pedagang. Gitu. Artinya segala lini kehidupan ini di dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan. Nih di kata sebelumnya, wanabba, sudah menjadi informasi, menjadi database yang luar biasa, yang mampu merekam dan mampu menginspirasi kehidupan. Nah, makanya kata Nasr Hamid, salah seorang mufassir kontemporer, dikatakan bahwa Al-Quran itu memproduksi budaya. Al-Quran memproduksi budaya. Coba kita pikir-pikir, apa yang dimaksud Al-Quran itu memproduksi budaya? Contoh, pemerintah Indonesia untuk mensyukuri kemerdekaan Republik ini bangunlah Masjid Istiqlal. Lambat laun banyak yang datang ke situ. Lambat laun banyak orang jualan di situ. Lambat laun ada tukang parkir yang menikmatinya. Ya, lambat laun, ya kan, memunculkan pendapatan daerah. Dari pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu juga bagian daripada bukti bahwa Al-Quran itu menciptakan peradaban. Barokahnya Al-Quran, Indonesia yang awalnya mayoritas non-muslim menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia, mendapatkan keberkahan yang banyak dari Al-Quran ini, sehingga menjadi undang-undang dasar, ya kan, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan, bahwa kekayaan di daratan, di lautan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
kesejahteraan rakyat, itu sebenarnya kan tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, cuman dalam bentuk undang-undang. Kenapa? Karena tidak semua orang Indonesia memahami secara detail Al-Quran. Permusyawaratan rakyat ada di Quran. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Adalah kantor DPR. Itu berdirinya itu sebagian daripada hikmatan wa nabba, keberkahan yang Allah berikan melalui Al-Quran. Ya. Coba di sini bukan para wali yang mendirikan bangsa ini. Mulai dari Wali Songo, para ulama, para habaib. Kalau tidak menebarkan nilai-nilai Al-Quran di masyarakat, mungkin hidup kita tidak setenang ini, tidak senyaman ini. Wah, negara paling nyaman di Indonesia lah. Bagi bapak-bapak yang mungkin pernah ke luar negeri paling nyaman di Indonesia. Tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jangan lupa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah memberikan perumpamaan sebuah negeri kanat aminatan, sangat aman, sangat tentram, nggak pernah ada perang, ya letupan dikit-dikit adalah, namanya kehidupan ya, sangat aman, aminatan mutmainnatan, paling menenangkan. Di Indonesia ini Pak, mohon maaf, di Indonesia ini kalau warganya semua bergantung kepada kehidupan warganya semua dibebankan kepada negara, nggak kuat bangsanya Pak. Coba cek di kampung-kampung itu, nggak pernah dapat bantuan sosial, nggak pernah dapat pekerjaan, apalagi sampai UMR, ya kan? Tapi mereka hidup tenang, makan, nggak pernah protes di kampung-kampung itu. Sebaliknya, di kota-kota gajinya sudah besar, tiap tahun demo nuntut kurang. Coba berkacalah di kampung. Pertanyaan sekarang ini, mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di kota atau di kampung? Tinggal di kampung. Coba bayangkan, seandainya semua orang di kampung itu protes seperti orang-orang di kota, tambahin. Stres nggak negara? Stres. Kok bisa begini? Karena kita mendapatkan keberkahan para wali. Para wali mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tanpa kita sadari kan. Di kampung-kampung ya kan, lulus sekolah bingung cari kerja, karena nggak bisa kerja ya ngambil cangkul. Yang dekat laut nggak bisa kerja ngambil jarit tanpa protes. Coba bayangin, semua siswa protes, saya sudah lulus S1, mana pekerjaannya? Stres nggak pemerintah? Stres. Tapi kenapa mereka tidak pernah protes? Benar kata Al-Quran, kanat aminatan mutmainnatan. Allah turunkan rasa tenang kepada kita. Duit gak banyak-banyak amat tapi tenang. Duit gak banyak-banyak amat tapi kita gak dikejar-kejar setoran. Santai. Makan tidak harus di restoran, makan tidak harus di yang mewah-mewah. Cukup makan nasi jagung ya, iwak pete ya. Kita nikmati, bersyukur, alhamdulillah. Kok bisa begini bangsa kita ini? Kembali kepada Al-Quran, mutmainnatan. Apa kata Allah? Ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan. Bangsa kita ini kata Allah, ya'tiha rizquha, Allah turunkan rezekinya. Allah turunkan berbagai macam opsi pekerjaan. Tidak usah nunggu pabrik berdiri Pak. Orang desa itu sudah ada pohon pisang, ya udah nyeram pohon pisang, ada buah dijual. Coba bayangin kalau pekerjaan kita bergantung pada berdirinya pabrik-pabrik, betapa banyak kita nganggur ini, ya kan? Coba bayangin, seandainya rezekinya Allah di bumi Nusantara ini hanya terfokus pada satu sektor. Kata Allah, ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan. Allah turunkan rezekinya dari segala penjuru. Di lautan ada kolam susu, ya kan? Di daratan buminya digali ada minyak keluar. Buminya digali ada batu bara muncul. Coba bayangin republik kita ini.
Makanya kita, kata Allah, rawadam min kulli makan, maka kita mesti harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berpikir model kayak ini juga bagian daripada zikrullah. Kita mengambil manfaat dari para wali, para ulama, para habaib, para ulama, para kiai-kiai, para guru-guru kita, mendapatkan keberkahan yang banyak, yang semua keberkahan itu bersumber dari Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika Allah anugerahkan semuanya kepada kita, tenang, aman, rezekinya lancar, fakafarat bi an'umillah, tetapi penduduk negeri itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini peringatan kepada kita. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau bersyukur. Biasanya cuma menghayal. Mau bersyukur nunggu punya mobil, ya kan? Mau bersyukur nunggu punya duit 1 juta. Nih duit saya 200.000, nunggu 1 juta baru bersyukur katanya. Kan gak waras itu kan? Ya. Jadi kita bersyukur, bangun pagi langsung bersyukur. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah yang telah membangkitkan kami dari tidur kami. Dalam Islam itu tidur itu sesungguhnya mati, Pak. Ketika kita tidur, sesungguhnya kita telah mati. Orang yang hidup ini dikembalikan lagi oleh Allah, ya, ruhnya menjadi bangkit. Makanya kita perlu syukur ketika bangun kita, oh ternyata masih hidup saya ini, alhamdulillah. Itu saja sudah harus disyukuri. Apalagi yang berbentuk fisik, apalagi yang kita nikmati, apalagi yang kita rasakan. Semua itu kita berkewajiban untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakafarat bin amillah. Kenapa? Ketika Allah turunkan segala anugerah, kemudian kita tidak bersyukur, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Gara-gara kita tidak bersyukur, Allah turunkan libasal ju', Allah turunkan kelaparan, wal khaufi, dan kekhawatiran-kekhawatiran, bima kanu yasnaun, disebabkan perilaku mereka. Ini pertanyaan kepada kita nih. Katanya negeri kita makmur, katanya negeri kita subur. Kenapa sih kok aku dikejar-kejar hutang? Maaf ya, mohon maaf. Kenapa hidup saya kurang terus? Jangan-jangan fakafarat bi an'umil. Nah, kok gak cukup-cukup? Sudah PNS, kemarin ada itu jamaah di salah satu kementerian curhat kepada saya. Apa? Suaminya mau bunuh diri. Kenapa? Dikejar-kejar hutang. Saya tanya, musim Covid itu Pak, banyak orang PHK. Lu sampean kok masih mau bunuh diri? Dia sudah PNS, istrinya PNS, suaminya PNS. Kenapa? Tidak cukup. Nah, bener nih masuk nih. Fakafarat bi an'umil, lupa bersyukur sehingga Allah libasal ju', Allah turunkan kelaparan. Lapar di saat semua hidangan tersedia. Coba bayangin betapa tersiksanya ketika semua makanan tersedia, kita nggak bisa makan. Tersiksa nggak? Tersiksa. Maulid Nabi ini musim makanan nih. Tiba-tiba semua penyakit datang. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Nginepnya di rumah sakit Bunda sana itu. Coba bayangin ya. Maka dari itu, mari kita bersyukur. Nggak usah nunggu banyak. Ya, kita sehat, kita sempat, kita bernafas, kita syukuri. Lambat laun Allah akan nambah lazidannakum. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Oh, enggak jalan-jalan ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Ya. Asyrafil khalqiyati ajaman wa araba. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling baiknya makhluk, baik ajam maupun Arab. Ajam ya kayak kita ini. Arab itu siapa? Ya orang Arab, habaib itu Arab. Para habaib itu Araba. Ya, ajaman ya kita. Kecuali mungkin kita ada turunan juga dari Arab ya, mungkin sudah bercampur baur ya. Jadi manusia itu secara garis besar dibagi dua, ada Arab, ada non Arab. Tetapi kata Nabi, la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Kata Nabi, tidak ada keutamaan antara Arab dan non Arab kecuali takwanya. Kita kalau takwa sama, walaupun lahir di Arab,
walaupun lahir di samping Ka'bah, ya, tapi tidak beriman kepada Allah. Siapa itu? Abu Jahal juga lahir di Mekah, Abu Lahab lahir di Mekah, tapi tidak beriman kepada Allah, tetap aja menjadi manusia yang terhina. Walaupun kita lahir di bumi Nusantara, ya, tiap hari hanya mendengarkan berita, oh, indahnya di Ka'bah, indahnya di Raudhah, hanya dengar berita, nggak nyampe-nyampe. Tetapi ketika kita rindu serindu-rindunya, kita menghayati betul ketika Maulid Nabi terdepan, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita hanya muter-muter petamburan, kita bisa menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun bolak-balik ke Mekah, tetapi di hatinya tidak ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, ya tidak ada gunanya juga. Maka dari itu, lahir maupun batin harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita perbaiki. Sudah Isya ya? Oke, masuk materi aja dah. Kelamaan nih pembukaannya. Ini kapan hatamnya? Gak hatam-hatam nih. Apalagi ngajinya sebulan sekali. Oke, kita masuk suratul Baqarah. Biar langsung masuk ke Qur'annya. Suratul Baqarah. Ini surat. Adapun ini surat. Aihada suratul Baqarah. Nama suratnya surah Al-Baqarah, sapi, Pak. Quran, ya kan? Ditulis oleh Allah. Ayat kedua, ayat pertama, surat pertama kan Al-Fatihah. Surat kedua namanya sapi. Kok bisa itu? Harusnya kan surat kedua namanya Al-Quran, Alkitab, harusnya kan? Atau Ka'bah atau apa? Kok surat kedua kok namanya sapi? Piye maksudnya? Maksudnya ini apa? Kan? Coba fatwa sebabah. Diingat-ingat, dihayati. Kenapa kira-kira? Belajar cerdas lah. Tapi kata Allah, la tas'alu an asya'i tubdalakum. Jangan menanyakan sesuatu yang membuat kita makin pusing. Jangan, ya kan? Jangan. Kalau udah pusing, diam aja. Biarin aja. Berarti ini sudah qadarullah. Ini sudah kekuasaan Allah. Ini peringatan kepada kita. Kalau udah mentok, fa idza faragta fansok. Kalau kita sudah mentok, sudah nggak menemukan solusi, kembalikan kepada Allah. Nah, sama pertanyaan ini. Kok surah Al-Baqarah, Pak Ustaz, ditulis kedua lagi kan? Ini kan harusnya pertama kan baik baru kan? Ya, gitu kan? Kok Al-Baqarah? Nah, nanti dijelaskan. Tapi yang menjelaskan bukan di tafsir Jalalain. Di tafsir dijelaskan di tafsir yang lain. Ya. Al-Baqarah ya. Kembali ke ayat tadi itu, Allah mencontohkan nyamuk aja, ya, nggak malu, apalagi sapi yang lebih gede. Mikir nyamuk aja nggak kuat, apalagi mikirin sapi. Gimana itu? Ya kan? Nah, oke. Udah Isya ya. Sedikit lagi. Madaniyatun mi'atani wa sittuna wa sab'un wa thamanun ayatan. Surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 atau 87. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Nah, apa bedanya kira-kira? Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Apa bedanya? Keren. Ar-Rahim khusus. Bahasa Indonesia nggak mampu menerjemahkan, Pak. Nggak mampu. Coba bayangin, bahasa Indonesia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang aja bingung. Ini orang Indonesia semua ini bingung. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Bingung, Pak. Kenapa? Bahasa Indonesia tidak mampu menerjemahkan secara tuntas per kalimat Al-Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini luas pemahamannya. Ar-Rahman itu kekasih Allah, rasa sayang Allah berlaku untuk semua makhluk hidup, baik yang Islam maupun tidak. Kan banyak yang nanya ke saya tuh, Ustaz, saya udah rajin tahajud, sholat ke masjid 5 waktu, rajin, kok susah hidup? Tuh Cina itu, kaya-kaya, nggak pernah berdoa, nggak pernah tahajud. Nah, banyak nggak bertanya gitu? Banyak. Dijawab oleh ayat ini, Ar-Rahmanir Rahim, bahwa
pemberian Allah itu berlaku untuk semua makhluk, apalagi yang iman. Yang tidak iman juga dikasih makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah, hewan melata, yang luput dari rezeki Allah. Nah, semua dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak kasihan, udah habis mereka itu yang nggak beriman itu. Termasuk kita-kita yang nakal-nakal ini, bisa jadi udah disiksa oleh Allah, ya. Tetapi Allah masih kasih sayang. Allah masih memiliki rasa Ar-Rahman. Hari ini tidak taubat, hari ini malas-malasan ke masjid, siapa tahu besok. Besok mati, belum sempat datang ke masjid, siapa tahu anaknya juga nakal, Pak Ustaz, siapa tahu cucunya. Begitu selanjutnya. Itu yang betapa maha rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim. Nah, Rahim lebih spesial. Rahim ini hanya khusus kepada orang-orang yang kasihani oleh orang-orang spesial lah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam, terutama yang miskin-miskin, susah hidupnya, ya, bahkan putus sekolahnya, tapi hidupnya tenang itu. Ada orang alim, profesor, doktor, tengkar aja sama istrinya. Ada enggak? Ada. Ada orang di pojokan pasar, sekolah aja terputus, lulusan kelas 6 SD, adem aja dengan istrinya. Ada enggak? Banyak. Nah, itu namanya Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada. Kemudian alif lam mim. Alif lam mim. Apa artinya ini? Enggak ada artinya. Makanya di sini ditulis Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui maksud ayat itu. Ada tulisan alif lam mim yasin. Apalagi alif lam ro kaf ha ya ain shad, alif lam mim shad ha mim nun, satu nun katanya. Qaf, apa artinya itu? Wallahu a'lamu bimuradi. Penafsir ini Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti dan Imam Juddin Al-Mahalli tidak berani menafsirkan, tetapi ada di tafsir yang lain yang ditafsirkan. Contohnya Yasin, ya artinya wahai, sin insan, ya insan, yasin. Banyak ditafsirkan. Tetapi hari ini kita ngaji wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Kalau ingin tahu maknanya, belajarlah tafsir yang lain. Ikuti episode selanjutnya. Zalikal kitab, ai hadzal kitab. Kitab itu alladzi yaqra'uhu Muhammad, yang Muhammad membacanya, yang Nabi Muhammad SAW membacanya. Alladzi yaqra'u, yang membaca pada kitab Muhammadun, siapa Nabi Muhammad, la raiba fihi ay la syakka fi, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kitab Al-Qur'an itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan fihi, di dalam kitab itu, hudan petunjuk, khobaran ay hadin petunjuk, lil muttaqin bagi orang yang bertakwa, as-sabirin orang-orang yang sabar. Ini ila taqwa as-sairin, ila taqwa, yang dengan Al-Qur'an itu menggiring kita manusia itu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bimtitsali awamir wa jitnabin nawahi, dengan cara ya melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Satu ayat cukup ya. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu, alladzina yu'minuna, orang-orang yu'minun yang beriman, siapa orang, yusaddiquna, membenarkan siapa orang, bil ghaibi, adanya sesuatu yang gaib. Kita harus percaya bahwa kita mati nanti dalam kuburan diseleksi, diaudit oleh malaikat. Setelah bangkit dari kubur nanti diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin adanya itu, berarti kita jatuh murtad. Kita wajib yakin. Alladzina yu'minuna yusaddiquna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'tsi wal jannati wan nar, berkaitan dengan hari kebangkitan, berkaitan dengan surga dan neraka. Wa yuqimuna shalat, melaksanakan salat. Artinya apa?
Nggak, iman itu jangan hanya ngaku-ngaku, gua beriman, gua paling dekat kepada Tuhan, tapi nggak sholat. Apa jadinya itu? Sesat namanya. Nabi saja sholat, masa kita nggak sholat? Ada nggak orang yang ngaku-ngaku beriman tapi nggak sholat? Banyak. Nabi saja sholat, sallu kama ra'aytumuni usolli, kata Nabi, sholatlah seperti aku sholat, kata Nabi. Wa yuqimus sholat, wa mimma razaqnahum ay a'tainahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezekinya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk Al-Qur'an itu adalah orang yang beriman, percaya adanya hari akhir, dibuktikan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, ya, kemudian menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang yang mendapatkan petunjuk, hudan lil muttaqin, sehingga kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita satu sama lain menjadi saksi. Nanti di akhirat nih diaudit satu-satu. Naudzubillah, naudzubillah, ada yang masuk neraka. Ketua DKM bilang, "Ya Allah, jangan masuk neraka dia, kasihan." Kenapa? Dulu ikut pengajian tafsir dia. Dia dulu menafsirkan Al-Qur'an hudan lil muttaqin. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, kasihan ya Allah, diselamatkan. Satu sama lain akan menjadi saksi, walaupun nggak kenal di sini, tapi nanti di akhirat satu sama lain akan saling mengenalnya ketika kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.